terbang. Kau bawa aku terbang. Hei, berhenti! Hiya! Sudah menjadi ketentuan Istana Langit, bidadari yang jatuh cinta pada manusia akan dikucilkan dan dibuang ke bumi. Jonggrang Kalimanu, keluar. Jonggrang Kalimanu, keluarlah. Siapa yang berani mengguncang guaku? Hei, siapa kalian? Darmayu? Halilintar sudah menyatu dalam tubuhku. Sekarang saatnya aku mencobanya. Ternyata kekuatan Halilintar luar biasa. Wiralodra, kemarilah. Aku ada di sini, Wiralodra. Guru? Wiralodra, telah kamu lihat sendiri ilmu kilat sewu yang telah aku ajarkan dan telah kamu kuasai. Iya, Guru. Sekarang juga kamu boleh pergi. Lanjutkan perjalanan. Tapi ingat, gunakan ilmumu hanya untuk kebaikan saja. Baik, Guru. Pergilah.
kita bisa bicarakan ini baik-baik, Kanda. Kanda, lepaskan saya. Lepaskan. Sana. Dari mana saja kamu? Saya habis melihat kehidupan di bumi. Di pagi, siang, dan sore, Bunda. Untuk apa? Ya, untuk melihat kehidupan manusia di bumi, Bunda. Dharma Ayu, harus dengan cara apa Bunda memberitahu kamu supaya kamu mengerti? Kamu kan bisa melihat kehidupan di bumi itu melalui teropong lopian. Kalau kamu mau tidak perlu turun ke bumi, untuk apa? Iya, karena saya ingin melihat dari dekat, Bunda. Tidak bisa. Bidadari tidak boleh melihat kehidupan dunia lain kecuali menikmati kehidupan kayangan yang dianugerahkan kepadanya. Ingat, kalau kamu sekali lagi berani turun ke bumi, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kayangan. Iya, Bunda, saya mengerti. Bagus. Sekarang bersatulah bersama kakak-kakakmu. Iya, Bunda, saya mengerti. Ya, gimana ya? Pasti bagus ya. Enak, bagus lagi. Bagus. Asik ya. Tenda itu masih saja di sana. Iya. Itu bukan tenda murahan, pasti banyak barang berharga. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kang? Siapkan anak buahmu. Kita serang mereka. Beres. Kok Denwira belum datang juga ya? Denwira? Denwira sudah datang. Denwira sudah datang. Serahkan barang apa? Ayo cepat, serahkan barang-barang yang mana? Barang yang mana? Aku bunuh kamu. Ada. Cepetan. Ambil. Iya. Kalau kalian ingin harta keluarga itu, hadapi aku dulu. Ayo, tangkap dia. Ayo. Dia datang tepat waktunya. Halilintar! Luar biasa. Kenapa tiba-tiba Raden bisa membelah tanah seperti itu? Bukannya sebelum ini Raden... Guru Sambega yang mengajarkan itu padaku. Tapi Dan... boleh saya tanya? Apa? Kenapa orang-orang itu harus dibunuh, Den? Mereka itu perampok, penjahat. Mereka akan tetap merampok jika tidak dimusnahkan. Tapi Den... Cukup. Lebih baik sekarang kemasi barang-barang. Kembalikan tenda itu pada yang punya. Kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan? Den. Bukannya kita akan kembali ke Bagelen? Untuk apa? Ya untuk apa lagi, Den? Kalau bukan untuk membuktikan kalau Raden itu lebih perkasa daripada Den Jalalodra. Emil, Jayalodra pasti sudah menggantikan kedudukan Romo. Dan Kedasi sudah menjadi istri adikku. Iya. Kamu pasti masih ingat ketika Romo memutuskan hubungannya denganku. Apa? Jadi kamu menolak sebagai penggantiku untuk menjadi tumenggung? Hah? Maafkan saya, Romo. Saya ingin lebih dari sekedar tumenggung. Lalu kamu mau jadi apa? Mau jadi adipati? Atau raja sekalian? Maafkan saya, Romo. Pokoknya saya akan pergi dari Bagelen. Saya tidak ingin dipanggil Doro Enggung. Kanda? Mimpi kamu. Kanda? Wiralodra, lalu bagaimana dengan Putri Kedasi? Saya tidak mencintainya, Bunda. Tapi dia sangat mencintai kamu.
Biarlah Kedasi mencintai saya. Tapi kalau saya tidak mencintainya, apa saya harus menikahinya? Tapi dia sudah bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan kamu. Tapi Bunda, Yang dikatakan Bunda itu benar, Kakang Wira. Karena saya tahu kalau akan terjadi sesuatu di sini. Makanya saya datang. Kakang Wiralodra, saya sangat mencintaimu. Saya sangat sakit hati kalau akhirnya saya terhina seperti ini. maafkan saya tidak bermaksud menghinamu. Tapi apakah harus berpura-pura mencintaimu dan menikahimu? Aku lebih baik menjadi perjaka selamanya daripada harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Cukup! Wiralodra, Kanda, Romo. Kanda. kalau memang kamu sudah tidak bisa diatur, ya sudah. Sekarang, cepat kamu pergi tinggalkan Bagelen. Dan jangan salahkan Romo. Kalau hak warismu, aku serahkan pada Jayalodra adikmu. Romo, Bunda, aku mohon pamit. Den, Ngamas Den. Pengageng, saya harus bagaimana, Pengageng? Kamu kan pemomongnya. Ya. Ikuti dia. Karena kamu yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Pergi! Ya. Jayalodra! Iya, Romo. Bersiaplah. Karena kamu yang akan menjadi penggantiku. Baik, Romo. Kanda, haruskah kita biarkan dia pergi? Pergi dari Bagelen sudah menjadi pilihannya, Dinda. Kita tidak bisa mencegahnya. Tapi Kanda, Sudahlah. Aku sudah tidak peduli dengannya. Kanda, Kanda. Tunggu dulu. Ih, lepasin. Tunggu dulu. Udah, biarkan aja dia pergi. Kan masih ada aku. Saya tidak mungkin dengan kamu. Saya bersumpah tidak akan menikah selain dengan Kakang Wiralodra. Mengerti? Jadi aku hanya akan kembali setelah aku menjadi lebih besar dari mereka. Ya, tapi bagaimana Raden bisa jadi lebih besar kalau Raden pergi tanpa tujuan, Den? Mana perginya saja Raden ini tidak jelas. Apa mau ke barat, apa mau ke timur? Iya. Kalau begitu, kita ke barat. Hah? Sawerannya. Ayo. Sampai pagi. Ayo Mas, sawerannya Mas. Kita goyang sampai pagi. Cakep banget. Iya bos, ini baru selera gua. Bos, gua punya yang langsing aja bos. Aku yang saja. Bos. Aku yang mana aja deh. Ayo, gua duluan. Ayo, Bos, ayo. Minggir kamu. Hah? Bos, sawernya bos. Sawer dong. Masih joget terus. Lul. Apaan ini? Kok diambil semua? Ini hasil jerih payah saya ini. Aduh. Lu jangan ikut campur urusan gua, tahu? Nanya lu siapa? Hei, berani lu sama gua? Hei. Ayo, siapa yang berani sama gua? Ayo maju semuanya. Mana jagoannya? Ayo lawan gua. Hebat. Siapa lu ya? Kelihatannya kamu orang yang sangat ditakuti. Lihat, tidak seorang pun yang berani. Lu nggak usah ikut campur urusan gue. Gua tahu lu bukan orang sini, ha? Lu berani lawan gua? Kalau begitu, ayo kita kenalan. Hajar, Bos. Ajar bos, ajar.
terima kasih. Den. Raden Wiralodra. Oh, terima kasih Raden Wiralodra. Kedatangan Raden benar-benar tepat pada waktunya. Kalau enggak... Sudah. Semuanya sudah berakhir. Saya bingung bagaimana membalas kebaikan Aden. Ceritakan saja pada orang-orang. Kalau bisa sampai Bagelen. Siapa yang menolong kalian? Ya, baik, Den. Iya, kalau begitu lanjutkan acaranya. Sekali lagi terima kasih, Den. Ayo, kita lanjutkan lagi acaranya. Kita mulai lagi. Kenapa Aden suruh mereka cerita tentang Aden sampai ke Bagelen? Biar Romo tahu, tanpa bantuannya aku bisa menjadi besar. Ya, tapi kan tidak harus begitu, Den. Kamu jangan banyak protes. Tugasmu hanya mendampingiku. Sip, Den. Ada apa, Den? 6 7 8 1 2 3 4 5 Tinggil, kamu tunggu di sini. Aden mau kemana? Aku mau ke perguruan itu. 3. Siapa kamu? Tampan sekali kamu, Wiralodra. Aku Wiralodra, menginginkan padepokan ini. Kenapa? Kamu keberatan? Enak saja kau bicara. Serang! Tapi sayang, kenapa kamu gunakan ilmumu untuk menganiaya orang lain? Seandainya aku bisa ke bumi, lalu bertemu denganmu, aku akan... Dharma Ayu? Dharma Ayu, Bunda. Apa yang kamu lihat? Kamu mengamati tingkah seseorang? Tidak, Bunda. Bohong. Benar, Bunda Ratu. Lalu apa yang kamu lihat? Sampai kamu betah berlama-lama sendirian di sini, hingga kamu melupakan tugasmu sebagai bidadari. Ayu hanya melihat lautan luas, Bunda Ratu. Kamu mengamati Wiralodra, kan? Kamu jatuh cinta padanya? Bunda, salahkah Ayu jika mencintainya? Tidak, tapi kamu akan kehilangan hakmu atas istana langit. Dan kamu akan kehilangan kehidupan abadimu kalau sampai kamu menjadi istrinya. Maka dari itu, lupakan dia. Dan lupakan dunia di bawah sana. Sebab seperti apa yang kukatakan, kamu tidak akan pernah bisa lagi kembali ke kayangan. Kalau kamu bersentuhan dengan kehidupan yang seharusnya tidak menjadi kehidupanmu. Atau istana langit boleh indah, tapi Wiralodra dan dunianya lebih menarik hatiku. Bunda, maafkan Ayu kalau suatu saat nanti Ayu lebih memilih untuk tetap ikut Wiralodra dan perjalanannya di dunia.
Wiralodra merebut paksa perguruan macan putih yang Guru Aji pimpin. Benar Ki Demang. Raden Wiralodra malah bilang agar yang dilakukan itu dilaporkan pada Ki Demang. Aneh. Apa yang dia lakukan? Dan apa yang ingin dia capai? Maaf Ki Demang. Kelihatannya dia ingin menunjukkan kekuatan dahsyatnya itu setelah keluar dari Bagelen. Benar, Romo. Belum lama ini tersiar kabar kalau Kang Mas Wiralodra berhasil mengajar berandalan di perbatasan itu. Kalau memang benar, itu yang Wiralodra lakukan. Lalu apa pendapatmu? Akan saya hadapi, Romo. Walaupun Kang Mas Wiralodra sangat kuat, saya akan hadapi sampai titik darah penghabisan. Tidak. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kalian. Susul dia. Katakan padanya bahwa Romo dan Bagelen memintanya untuk pulang. Aku tidak ingin kakakmu menjadi seorang perusak. Dan aku tidak mau ada permusuhan di antara kalian. Baik, Romo. Tapi Kanda, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Maksud Dinda? Aku takut terjadi salah paham di antara mereka, Kanda. Tidak, Dinda. Jayalodra akan membawa surat dariku. Udah, tenang Din. Wiralodra, bangunlah. Guru? Aku di sini. Hormat saya, Guru. Dan maafkan saya. Wiralodra, kamu pikir kamu akan menjadi orang kalau akhirnya kamu hanya berhenti sampai di sini? Padepokan ini bukan tempatmu. Kamu tidak akan pernah menjadi siapa-siapa kalau hanya berhenti sampai di sini. Pergilah. Pergilah kamu ke kawasan hutan Sungai Cimanu. Karena di sanalah tempatmu yang sebenarnya. Wiralodra, tinggalkan tempat ini malam ini juga. Baik, Guru. Den! Celaka, Den. Apa? Raden Jayalodra datang ke sini, Den. Jayalodra? Raden Jayalodra. Den. Lihat. Ayo masuk. Ya. Ngapain dia kesini? Mana saya tahu, Den. Kang Mas, ini saya Jayalodra. Kang Mas. Den, biar saya buka. Pasti Den Wira kabur lewat lubang ini. Kang Mas Wiralodra. Aku akan menyampaikan surat dari Romo buatmu. Sepertinya aku harus mengejar mereka sampai ketemu, Guru. Kurang ajar. Dia masih mengejar kita. Den, kenapa Den tidak sebaiknya tanya aja? Sebenarnya apa maunya? Loh, Den, kenapa tidak turun? Tidak. Kita lari saja. Ayo. Kejar! Cepat! Hati-hati, Konda. Iya, Den. Den, mau apa, Den? Jayalodra harus diberi pelajaran agar tidak mengejar kita. Tapi Den, dia... Jangan banyak protes. Minggir. Tabrak! Apa Den? Cepetan, tabrak!
tidak bisa terbang. Tolong! 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 Selamat, Den. Syukurlah. Hei kalian berdua. Jangan ganggu perjalanannya. Sampai kapanpun, Wiralodra tidak akan kembali ke Bagelen. Selamat tinggal. Itu bidadari, Den. Yang tadi berarti bidadari, Den. Iya, benar, itu bidadari. Oh ya, kamasku. Kamu tadi lihat nggak? Ada bayangan yang berkelabatan di langit yang menyelamatkan Jayalodra. Wah, saya nggak tahu, Den. Tapi yang pasti, Den, bayangan itu sudah menyelamatkan Aden dari kesalahan yang fatal. Kamu ngomong apa sih? Jangan salah, Den. Coba Den bayangin, kalau seandainya kendaraan dan isinya itu hancur berkeping-keping, apa Aden tidak menyesal? Kalau ternyata yang hancur dan berkeping-keping itu adik Radin sendiri, Baham. Nah, di sini harusnya Aden berterima kasih sama bayangan itu, karena Aden tidak menjadi pembunuh adik Aden sendiri. Ya, kau benar, Tinggal. Hei, siapapun yang ada di langit, terima kasih sudah menyelamatkan aku dari kesalahanku yang fatal. Gil, sini Gil. Ternyata bidadari yang telah menyelamatkan aku. Bidadari. Mana, Den? Gil, Mana? Tuh. Hah? Aku lakukan semua ini karena aku tidak ingin kamu terperosok ke dalam kesalahan yang tidak kamu lakukan, Wiralodra. Hei bidadari, jika kau menaruh perhatian khusus padaku, turunlah. Aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menyentuhmu. Aku ingin bicara lebih dekat denganmu. Tidak kusangka kamu akan mengatakannya. Ya, aku akan turun untukmu. Kanda, akhirnya kita bisa bertemu. Bidadari? Tidak mungkin yang ada di hadapanku bidadari. Benar, Kanda. Akulah Dharma Ayu yang akan mengabdi denganmu. Kalau Kanda bisa menerima cintaku. Tapi kita beda alam. Apa mungkin kita bersatu? Sekarang, kamu pegang tanganku. Kamu akan rasakan kalau aku juga berdarah dan berdaging seperti kamu. Ayo pegang. Ya, kamu benar bidadari. Izinkan aku menciumnya. Terima kasih. Wiralodra, sekarang peluk aku. Peluk aku, sayang. Coba lihat, Kanda. Lihat sekeliling Kanda. Kita terbang. Kamu bawa aku terbang. Iya, inilah yang sudah lama Ayu impikan. Ini pengalaman luar biasa bagiku. Kita akan sering terbang kalau Kanda mau menjadi suamiku. Tapi, mungkinkah aku menjadi suamimu? Kenapa tidak?
Aku peringatkan sekali lagi. Cepat kamu ke Sungai Cimanuk. Jangan kemana-mana dulu sebelum sampai tujuanmu, ya? Iya, Guru. Aden? Apa yang terjadi, Den? Aden, kenapa? Kamu jangan banyak omong. Nanti aku ceritain. Cepat carikan aku air minum. Air minum? Di mana di sini ada air minum, Den? Cepat carikan. Iya. Kandawira! Saya Bunda. Dharma Ayu. Karena kamu benar-benar tidak bisa dilarang, maka mulai saat ini kamu bukan warga Istana Langit lagi. Dan sangat terpaksa, Bunda harus melepaskan selendang terbangmu. Tapi Bunda, haruskah Ayu seperti ini? Itulah pilihanmu. Kejarlah laki-laki yang menjadi idamanmu. Tapi kalau akhirnya kamu harus menderita, maka terimalah, karena itulah hukuman yang sebenarnya. Galih-Galih nih, kemari. Saya Bunda Ratu. Kalau kalian tidak ingin seperti Dharma Ayu, kalian harus mematuhi semua peraturan yang ada di istana ini. Mengerti? Mengerti, Bunda. Bawa dia. Bunda, Ayu. Bunda, haruskah Ayu seperti ini? Sana. Kami hanya bisa mengantarmu sampai sini, Dinda. Selamat jalan, Dinda. Aku siap, Kanda. Jangan khawatir, Dharma Ayu. Sang Dewi akan sampai di tempat dengan selamat. Sagotra, Saya punya tempat yang indah, subur, dan makmur, Sang Dewi. Ke sana kita akan menuju. iya, tolong bawa aku, Sagotra. Tunjukkan tempat yang tepat untuk kehidupanku selanjutnya. Baik, Sang Dewi. Awas pegangan. Iya. Kita sudah sampai mana, Sagotra? Di atas daerah tidak bertuan, Sang Dewi. Maksud kamu? Artinya daerah yang tidak berpenghuni, daerah yang masih kosong. Kalau boleh tahu, kenapa tidak ada orang yang ke sana? Kenapa daerah itu tidak berpenghuni? Itu adalah Sungai Cimanuk, Sang Dewi. Jonggrang Kalimanuk akan marah besar kalau sampai ada orang yang masuk ke wilayah kekuasaannya, Sang Dewi. Siapa dia? Dia adalah penunggu Sungai Cimanuk, Sang Dewi. Kalau begitu, tolong antar aku ke sana. Aku akan temui penunggu sungai yang sok kuasa itu untuk menyadarkan sikapnya keliru. Baik, Sang Dewi. Kita ada di mana, Sagotra? Kita berada di antara sungai dan gua istana Jonggrang Kalimanuk, Sang Dewi. Iya, lalu buahnya mana? Guanya ada di belakang kita. Sagotra, sekarang kamu pergilah. Nanti kalau ada perlu, aku panggil ya. Baik, Sang Dewi.
Jonggrang Kalimanuk, keluarlah. Jonggrang Kalimanuk, keluarlah. Jonggrang Kalimanuk, keluarlah. Siapa yang berani mengguncang guaku? Hei, siapa kalian? Hei, yang di luar! Ayo cepat, lapor padaku! Siapa gerangan yang mengganggu guaku? Siapa? Mohon maaf kami tua. Seorang wanita cantik bersemedi di depan goa dan perbawanya menggetarkan seluruh kawasan. Kenapa tidak kalian usir? Wanita cantik itu sangat berkarisma. Hajar! Maaf kami tua, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena putri cantik itu bersemedi. Kamu kan tahu, halaman goaku dilarang keras untuk bersemedi. Mohon maaf kami tua, tapi seseorang yang sedang bersemadi bukan musuh kami. Kami berkewajiban menghormatinya. Kacau! Ternyata kalian lebih hormat pada musuhku. Padaku, tuamu. Maafkan kami, Tuan Putri.
Maaf Tuan Putri, apakah Tuan Putri bersedia menjadi ratu kami? Ya Tuan Putri, kami harap Tuan Putri bersedia menjadi ratu kami. Bagaimana dengan kalian? Setuju? Baiklah, kalau kalian menghendaki, aku bersedia menjadi ratu kalian. Kalian pikir aku siapa? Aku ingin menghadap pengageng. Maaf, Aden tidak diterima lagi di sini. Ayo semua, tangkap dia! Iya, baik. Cukup! Hentikan! Mundur! Mundur kalian! Kenapa kamu datang lagi? Adakah larangan untuk saya yang pernah berjasa pada puri ini untuk datang kembali ke sini? Wira, dengar. Memang tidak ada larangan resmi. Tapi kabar buruk tentang ulahmu yang sangat tidak terpuji membuat Ranu Jajar sangat berhati-hati. Saya hanya ingin menagih janji. Saya datang ke sini hanya ingin meminta bekal dan meminjam kendaraan. Kenapa kamu tiba-tiba merasa punya hak untuk memiliki semua ini? Karena pengageng pernah berjanji kepada saya akan memberikan segala sesuatunya atas jasa-jasa saya menyelamatkan puri ini dari serangan perampok. Itu memang betul. Tapi janji sebelum kamu meninggalkan Bagelen dan menjadi seorang pecundang. Aku bukan pecundang Bahu Reksa. Ini terima kasih dariku atas penghinaan kalian. Aki Suci, apa tidak salah besar kita menolak kedatangannya? Pengagem, kita tidak boleh tertipu. Wira Lodra yang sekarang bukan yang dulu. Dia adalah seorang perusuh dan penghancur. Kita tidak bisa menerimanya. Ya, baik. Mari Pengagem. Mari. Wira, sini, Bahu Bala. Sini. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Ikut aku. Kamu tahu, gara-gara aku berselisih paham dengan Romo dan Bahuwarta, aku diusir dari puri. Romo lebih memilih Adi Bahuwarta untuk menggantikan kedudukannya. Aku harus merebutnya, bagaimanapun caranya. Aku tidak mau tahu apa kata sesepuh dan saudara lainnya. Yang pasti, kedudukan Romo harus kumiliki. Wiralodra, Romo dan sesepuh lainnya sudah menolak kamu sebagai sahabat, termasuk Adi Bahuwarta. Jadi, dukunglah aku, Wiralodra. Termasuk yang tidak sah? Yang tidak sah apabila Romo memberikan kedudukannya kepada Adi Bahuwarta. Ini tidak adil. Seharusnya hak waris jatuh pada anak pertama. Dan anak pertama itu adalah aku, Bahu Bala. Wiralodra, kekuatanmu lah yang bisa memberikan puri kepadaku. Bahu Bala bersalah, memberontak dan berkomplot untuk merebut puri ini. Tapi apa harus kita menggunakan kekerasan untuk menyadarkan mereka? Tidak ada jalan lain. Kalau begitu, biar Dinda yang menyusul dan menyadarkan mereka. Tidak perlu. Dia tidak mau mendengarkannya. Tapi Kanda... Cukup, Dinda, cukup. Tunggu, Dinda, tunggu. Biar aku sendiri yang buka. Kamu tunggu di sini. Ki Suci! Ki Suci! Ki Suci! Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan semua ini? Pengagem, Bahu Bala datang bersama Wiralodra. Semuanya dibunuhnya. Ki Suci! Ki Suci! Dinda, kamu tunggu di sini saja. Jangan kemana-mana sebelum Kanda datang. Apa yang terjadi, Bahuwarta? Apa yang terjadi?
lakukan, Bahubala? Apa yang kamu lakukan? Dengan cara seperti ini, aku bisa menjadi orang nomor 1 di puri ini. Romo akan menyerahkan kepemimpinan puri ini padamu. Tapi tidak sekarang. Harus menunggu waktu yang tepat. Tapi aku ingin sekarang, Romo. Tidak. Kamu belum mampu. Belum saatnya. Kamu harus belajar banyak, anakku. Aku sudah banyak belajar, Romo. Belajar? Belajar apa? Dengan kekerasan, aku akan lebih mempercepat kedudukan yang aku inginkan, Romo. Kau, Bahubala, kau anak durhaka. Romo! Kamu gila, Bahubala! Kamu gila! Kamu gila! Selesai sudah. Ternyata mudah, bukan? Tapi kamu keterlaluan, Bahubala. Keterlaluan? Ya, kenapa demi sebuah kedudukan kamu tega membunuh Romo dan adikmu? Apa itu tidak keterlaluan namanya? Loh, bukannya dengan membunuh mereka, aku akan menjadi orang nomor 1 di puri ini. Hah? Kalau begitu, apa salahnya kalau aku membunuhmu untuk menguasai Ranu Jajar? Kurang ajar! Maafkan saya, Guru. Wiralodra, ini sudah kedua kalinya kau abaikan permintaanku. Sekali lagi kamu abaikan, akan kucabut semua ilmu yang sudah kuberikan padamu. Mengerti? Iya, Guru. Sekali lagi maafkan saya. Tapi entah kenapa saya terlibat terlalu jauh, Guru. Puri ini puri berdarah, Wiralodra. Bukan puri ini yang akan membuatmu jadi besar, tapi sungai dan kawasan hutan Cimanuk, Wiralodra. Sini kamu. Ayo kita tinggalkan tempat ini sebelum orang-orang datang dan mengadilimu. Iya, Guru. Kanda! 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 Wiralodra, sekali lagi aku peringatkan dan wanti-wanti padamu. Langsung pergi ke kawasan hutan Cimanuk. Jangan mampir kemana-mana dulu. Dan jangan tergoda oleh apapun juga. Ingat, jangan ada kekerasan lagi. Mengerti? Iya, Guru. Itu. Pengawal setiamu sudah menunggu. Dan itu adalah tungganganmu. Dengan singa itu, kalian akan bisa lari lebih cepat dan bisa terbang kalau kalian menghendakinya. Nanti pengawalmu yang bisa menjelaskan bagaimana harus kalian perlakukan singa itu. Ingat kata-kataku. Terima kasih, Guru. Den, ini benar-benar pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, Den. Iya, tapi ini mengingatkan aku yang terbang bersama Bidadari Dharma Ayu. Kapan aku bisa terbang bersama dia lagi? Udahlah, Den, jangan diinget-inget lagi. Kenapa kamu bilang begitu? Aden ingat nggak? Gara-gara bidadari itu Aden hampir celaka, mau terjun bebas. Bukan Dharma Ayu yang membuat aku terjun bebas, tapi dua bidadari yang lainnya yang membuat aku terjun bebas. Itu berarti bidadari-bidadari yang lain tidak suka Dharma Ayu berhubungan dengan Aden. Kalau benar begitu, aku harus tahu alasannya. Maksud Aden? Aku akan pergi ke Istana Langit dan bertemu Dharma Ayu, lalu mencari Ratu para Bidadari untuk meminta penjelasannya. Jangan, Den, jangan. Ingat, Den, Aden harus ke Cimanuk dulu, jangan kemana-mana. Gak apa-apa, mumpung kita bisa terbang. Singa Sakti,
bawa aku ke istana langit. Aden! 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 Gawat ini, bagaimana kalau guru tahu? Apa boleh buat? Aku harus menyusul dia. Singa, kejar dia. Den! Tunggu, Den! Tunggu! Mudah-mudahan Dharma Ayu ada dan Ratu Bidadari mau menerimaku. Singa Sakti, percepat terbangmu. Den! Den! Hei! Bagaimana aku bisa mengejarnya? Aku kehilangan jejak, kehilangan arah. Gelap, gelap. Aku tidak bisa melihat. Turun, Singa! Turun! Singa! Turun! Terima kasih Singa Saktiku. Kau telah mengantarkan aku ke tempat yang aku inginkan. Ayo, cepat maju. Lihat itu, siapa yang datang? Berhenti! Mau kemana kamu? Ke Istana Langit. Istana Langit tidak menerimamu. Memangnya Istana Langit tahu siapa aku? Sehingga aku tidak diizinkan masuk? Ya, kaulah Wiralodra. Kaulah yang telah membuat Dinda Dharma Ayu dikucilkan dan dibuang dari Istana Langit. Apa salahnya? Karena dia telah jatuh cinta padamu. Apakah Bidadari salah jatuh cinta padaku? Ya, salah. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Berarti Bidadari tidak menghargai cinta, tidak memiliki cinta. Siapa yang membuat peraturan seperti itu? Bunda Ratu. Aku ingin ketemu dengan ratumu, dan aku akan menjelaskan apa itu artinya cinta. Dan setiap makhluk hidup punya hak. Minggir, aku ingin lewat. Ayo kita kejar. Ayo. Hei, berhenti. Awas, minggir kalian. Maafkan saya, Ratu, jika saya menerobos masuk ke Istana Langit. Dan terimalah hormat saya. Kamu memang gagah, Wiralodra. Tapi sayang, kamu kurang ajar dan tidak punya sopan santun. Saya tadinya ingin menghadap baik-baik, Ratu. Tapi para bidadari menghadang dan menyerang saya. Lalu mau apa kamu kesini? Saya dengar Dharma Ayu dikucilkan dari Istana Langit ini. Sudah menjadi ketentuan Istana Langit. Bidadari yang jatuh cinta pada manusia akan dikucilkan atau dibuang ke bumi. Tolong katakan, di bumi bagian mana dia dibuang? Aku tidak bisa menunjukkannya. Kalau kamu ingin mencari, cari sendiri. Baik, aku akan mencarinya. Mudah-mudahan aku menemukannya dan akan membahagiakannya. Selamat tinggal. Singa Sakti, ayo kita pergi. Lihat apa kalian? Sudah tutup mata kalian dan lupakan apa yang kalian lihat tadi. Naga raksasa.
Singa Sakti yang ditunggangi Den Wirarodra. Hei, Singa Sakti, tunggu! Singa, tunggu! Hei, Singa Sakti, di mana Den Wirarodra? Buka pintunya. Baik, Gusti. Siapa kamu? Aku Candik Ayu. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau menjadi suamiku. Tidak. Aku tidak mungkin mengkhianati Dharma Ayu, calon istriku. Kau akan memilihku jika kau sudah melihat kecantikanku. Bagaimana Wiralodra? Bagaimana dengan tawaranku? Setelah kau melihat siapa yang melamarmu, bukan? Baik, jika kau tidak mau menuruti kemauanku, terpaksa aku akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Hah! Rasanya hanya dengan pura-pura menyerah, aku akan bisa lepas dari semua ini. Tunggu. Baik, aku akan terima tawaranmu. Hei, kenapa diam saja? Terkam dia! Tidak apa-apa? Tidak. Terima kasih kalian sudah datang menolongku. Iya. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Iya. Ayo, Den. Dalam Ageng, berdirilah kamu untukku. Berdirilah kamu. Oh, benar-benar luar biasa. Iya. Tuan Putri, ini baru benar-benar Puri Agung namanya. Iya, sekarang kalianlah yang memberi nama Puri ini. Sini.
Kira-kira bagusnya apa ya? Puri Darmayu. Tuan Putri, bagaimana kalau puri ini kita namai saja Puri Darmayu? Iya. Darmayu? Iya benar Putri. Ya, saya setuju. Puri ini kita namakan Puri Darmayu. Den. Kelihatannya ular itu akan memangsa Kijang itu, Den. Jangan-jangan Kijang itu yang menunjukkan kita ke Cimanuk. Hah? Kamu tunggu di sini. Kalau kamu benar Kijang Kencana yang dimaksud Guru Sambega, apa benar ini daerah Cimanuk? Kita berarti sudah ada di daerah Cimanuk, Den. Iya. Itu artinya kita sudah sampai pada tujuan. Iya. Loh, Den, Kijang itu kembali lagi, Den. Jangan-jangan dia mau menunjukkan sesuatu pada kita, Den. Sebaiknya kita ikuti aja, Den. Ayo kita ikuti. Ayo. Loh, kok pergi lagi? Tapi Kijang itu tadi melihat ke sana, Den. Barangkali Kijang itu ingin menunjukkan sesuatu, Den. Iya. Coba lihat aja, Den. Ngil, lihat Ngil. Itu tuh. Ternyata sudah ada yang mendahului kedatangan kita. Kalau begini, buat apa jauh-jauh datang ke Cimanuk? Kalau sudah ada Puri Megah yang mendahului kedatangan kita. Ya, begini aja, Den. Sebaiknya Aden datangi aja puri itu. Tanyakan siapa pemiliknya dan siapa yang memberi izin untuk mendirikan puri di sana, gitu, Den. Kalau begitu, kamu tunggu di sini ya. Setelah urusan selesai, baru kamu muncul. Siap, Den. Kemana kamu? Katakan pada majikanmu, pemilik wilayah ini ingin bertemu. Hei, jaga bicaramu. Wilayah ini adalah wilayah kekuasaan Putri Dharma Ayu. Dharma Ayu? Kalau begitu, antarkan aku padanya. Tidak bisa. Saat ini Tuan Putri tidak bisa diganggu. Mengerti? Kalau kalian tidak berani, biar aku sendiri yang menemuinya. Tidak boleh. Baik, kalau kalian ingin bermain-main. Ya. Tunggu! Dharma Ayu, Kanda? Dharma Ayu, Kanda? aku tidak mimpi kan bertemu kamu di sini? Tidak, Kanda. Akhirnya kita bertemu lagi. Dharma Ayu, Darmayu? itu panggilan kesayanganku untukmu. Kanda? Dharma Ayu. Saya tidak mengerti.
Saya tidak habis pikir kenapa Romo, Bunda, dan Adi Jayalodra membiarkan Kakang Wiralodra hidup dengan yang bernama Dharma Ayu itu. Kedasi, Wiralodra sudah bukan putraku lagi. Dia sudah menjadi orang lain semenjak dia meninggalkan Bagelen. Jadi kamu jangan hubung-hubungkan lagi Wiralodra dengan Bagelen, daerah baru, dan Dharma Ayunya. Itu artinya Romo sudah tidak peduli lagi dengan sakit hatiku ini, iya kan? Kedasi, Romo kan sudah pernah memberi usulan sama kamu, tapi kamu menolak usulan itu. Apa, Bunda? Menikah dengan Jayalodra. Iya, Tidak. denganku. Saya hanya mencintai Kakang Wiralodra. Kedasi, Wiralodra itu sudah milik Dharma Ayu. Dan menurut kabar, Dharma Ayu itu bidadari dari Istana Langit. Apa mungkin kamu menyayangi seorang bidadari? Akan saya buktikan kalau saya bisa merebut Kakang Wiralodra dari bidadari itu. Permisi. Kanda, Kok dibiarkan apa kita harus tinggal diam? Biarkan saja. Wiralodra dan Dharma Ayunya itu sudah bukan urusanku lagi. Lupakan. Aduh, memang aku punya dendam dengan Raden Wiralodra. Saya juga tidak suka dengannya. Tapi haruskah saya melibatkan diri dengan urusan Putri Kedasih? Tolong Guru, sepatah kata saja. Bagaimana saya bisa merebut Kang Mas Wiralodra dari Dharma Ayu itu? Baiklah, kalau Tuan Putri memaksa. Bidadari itu sangat halus perasaannya. Dan dia tidak akan pernah menyakiti hati orang lain. Dan dia akan kecewa berat kalau orang yang dicintainya itu tidak jujur dan mencintai orang lain. Maksud Guru? Bawa perut besarmu itu dan katakan pada Dharma Ayu, kalau yang ada di dalam perutmu itu adalah hasil cinta kasih antara kamu dengan Raden Wiralodra, maka dari itu akan hancurlah hati bidadari itu dan dia akan pergi ke kayangan karena menyakiti hati orang lain. Tapi saya tidak hamil. Bagaimana saya bisa katakan kalau saya hamil sungguhan, Guru? Tuan Putri, dengan tipuan murahan, saya akan membuat Tuan Putri seperti hamil. Hamil bohongan? Jangan khawatir, perut kamu akan aku kembalikan seperti semula kalau urusanmu dengan bidadari itu selesai. Tapi Kang Wiralodra akan tahu kalau aku tidak hamil beneran, Guru. Maka dari itu, jangan dekati Dharma Ayu ketika Raden Wiralodra ada. Paham kamu? Baik, Guru. Kalau begitu, aku permisi dulu. Silahkan. Kanda, bolehkah Dinda bertanya? Bertanya apa, Dinda? Begini, Kanda. Kalau misalnya nanti Dinda hamil, Kanda menginginkan anak pertama kita nanti laki-laki atau perempuan? Bagi Kanda, perempuan atau laki-laki sama saja. Yang penting anak kita memiliki cinta dan kasih sayang seperti ibunya. Lalu, akankah cinta kita akan sehangat ini selamanya, Kanda? Kenapa Dinda bertanya seperti itu? Salah, Dinda bertanya seperti itu? Tidak. Kalau begitu, tolong jawab pertanyaan Dinda, Kanda. Jangan khawatir. Kanda akan mencintai Dinda selamanya. Kanda, semoga cinta kita abadi selamanya. Kanda. Kanda berjanji, cinta kita tidak akan terpisahkan. Kanda. Dinda. Dinda cinta sekali sama Kanda. Kanda juga, Dinda. Nah, yang ada dalam peta itu kawasan, hutan, dan sungai Cimanuk. Itu semuanya sudah dirancang dalam tata ruang. Bagus. Untuk bagian barat, itu akan dibangun pusat perdagangan. Nah, kalau untuk di bagian selatan, itu akan dibangun perkantoran dan perindustrian. Nah, untuk di boleh saya lihat sebentar petanya. Ya, untuk di bagian
utara ini nanti akan dibangun perumahan rakyat yang nantinya akan terus berkembang. Untuk bagian yang kita tinggal di sini, yang saat ini kita tinggali, ini akan dibangun pusat pemerintahan. Gitu. Terus dari bagian timur ini mau dibikin apa? Nah itu yang sampai saat ini belum terpecahkan. Kalau kalian ingin tahu, wilayah itu sangat subur. Maka dari itu, khusus akan kubangun peternakan, perkebunan, dan pertanian. Bagus itu, Den. Saya setuju. Bagus itu, Den. Buka pintunya, Den. Celaka, Den. Tinggil, coba kamu lihat. Siapa itu? Buka, Den. Ganggu aja, siapa sih? Celaka, Den. Ada buaya di hulu sungai. Buaya? Kalau begitu, kalian bertiga ikut aku. Baik. Kanda, izinkan aku untuk... Dinda, biarkan Kanda yang menghadapinya. Percaya pada Kanda. Kanda akan baik-baik saja. Gil, selama aku pergi, jaga Puri. Baik. Ayo berangkat. Hati-hati, Kanda. Sudahlah, Tuan Putri. Kita harus percaya kalau Den Bilarodra bisa mengatasinya. Jangan buang waktu, ayo kita masuk. Iya. Dharma Ayu mana? Tuan Putri, loh. Jangan main seronong boy begitu dong. Tahu sopan santun sedikit. Sebutkan dulu nama kamu, kepentingan kamu, baru akan kujawab kamu akan diterima atau tidaknya oleh Putri Dharma Ayu. Begitu aturan mainnya. Aku ingin bertemu dengan dia. Loh, kerja sih? Perut kamu? Mana majikanmu? Aku ingin bicara dengan dia. Iya, saya di sini. Tuan Putri. Aduh. Oh, jadi kamu yang bernama Dharma Ayu? Iya, betul. Ada apa ya? Aku ingin bicarakan tentang bayi Wiralodra yang ada di perutku ini. Apa? Ayo Dharma Ayu, kita bicara dari hati ke hati. Ayo. Tuan Putri. Itu buayanya, Den. Kalian tetap di sini, biar aku yang hadapi. Hati-hati, Den! Guru Aji sengaja menjebakmu dengan menjadi buaya jadi-jadian. Hingga dengan leluasa Kedasi mengganggu istrimu. Maksud Guru? Iya. Kedasi saat ini ada di Puri Dharmayu untuk menemui istrimu. Pulanglah dan tangani dia. Biar Guru Aji aku yang akan memberinya pelajaran. Kedasi. Baik, Guru. Awas kalau terjadi sesuatu pada istriku. Kalian, atasi penduduk yang terluka. Baik, Den. Wiralodra sangat mencintaiku, Dharma Ayu. Karena cintalah, kuserahkan mahkota yang paling berharga yang aku miliki.
Dan di dalam perutku ini, dialah buah cinta itu. Akan aku kemanakan bayi yang ada di perutku ini kalau yang membuatnya tidak bertanggung jawab, malah memelukmu? Tidak. Coba kamu renungkan, Dharma Ayu. Coba kamu pikirkan. Apa yang kamu lakukan kalau yang menimpaku ini terjadi padamu? Apa jadinya? Setelah kamu hamil, lelaki yang menghamilimu meninggalkanmu karena pelukan perempuan lain. Di manakah jiwa dewimu? Kemanakah hati bidadarimu? Kalau untuk mendapatkan cintanya, kamu hempaskan kebahagiaanku. Tidak. Itu tidak akan pernah terjadi padaku. Aku juga tidak mau, Dharma Ayu. Aku juga tidak mau. Wiralodra harus tetap jadi suami aku. Dia harus tanggung jawab terhadap bayi yang aku kandung ini. Iya. Wiralodra harus segera menikahimu. Semoga kalian bahagia. Bunda, Bunda, tolong kembalikan selendangku. Biar Nanda bisa terbang meninggalkan dunia yang kejam ini. Bunda, Bunda, terima kasih Bunda. Akhirnya Bunda mendengarkanku. Dinda! Tidak, tidak. Jangan sentuh aku. Apa yang terjadi, Dinda? Maafkan aku, Kanda. Maafkan aku kalau harus meninggalkanmu. Sekarang, berikanlah cinta kasihmu untuk bayi yang dikandung perempuan itu. Tidak, Dinda. Tidak. Kanda tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Itu bukan bayi Kanda. Dinda sudah tertipu olehnya. Tidak, Kanda. Tidak. Maafkan aku. Kedasi, apa yang sudah kamu lakukan pada istriku? Maafkan Dinda, Kanda. Dinda? Dinda Darmayu! Dinda! Dinda Darmayu! Dinda! Dharma Ayu tidak akan pernah kembali, Kang Mas Wiralodra. Kenapa kau mencampuri urusanku? Kenapa? Karena aku mencintaimu. Dan hamil bohongan inilah yang membuat hati bidadarimu itu hancur berkeping-keping dan meninggalkanmu. Dasar wanita kurang ajar! Siapa bilang Putri Kedasi hamil bohongan? Guru? Guru Aji? Maaf Putri Kedasi. Guru Aji tidak akan bisa mengeluarkan apa yang ada dalam perutmu. Dan kamu akan tetap menjadi wanita hamil selama-lamanya. Tidak! Guru! 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 Maaf. Maafkan saya Putri Kedasi. Maafkan. Guru! 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 Aku hamil. Aku hamil. Lihat, aku hamil. Aku hamil. Yes, aku hamil. Aku hamil. Biarkan dia pergi. Itu adalah hukuman orang yang suka menzolimi orang yang jujur. Terima kasih, Guru. Sudahlah.
Darmayu, walaupun kita tidak akan bertemu lagi, tapi aku akan tetap mencintaimu selamanya. Darmayu, untuk mengenangmu sebagai tanda bakti cintaku padamu, maka wilayah kekuasaanku ini aku beri nama Darmayu, sayang.